Kini 3 unsur kesaksian Aep dan Dede di kasus Vina yang jadi sorotan keras Susnu 2J dan pakar forensik. Ya, untuk melaporkan ke Barreskrim Mabes Polri pada hari ini. Ya, kejanggalan-kejanggalan itu adalah dari alur cerita, kesaksian dari Aep, fakta di lapangan, saksi baru yang kami temukan, bukti elektronik pengakuannya. Jadi kami membawa paling sedikit ada 6 alat bukti kepada Mabes Polri hari ini untuk melaporkan saudara Aep dan saudara Dedi. Ya. Soal laporan dari pihak terpidana terhadap PF, yaitu hak dari seseorang ketika itu melihat, mendengar, dan mengalami ada satu peristiwa yang diduga pidana, ya itu dibuat pengaduan, dibuat laporan polisi. Nanti kami akan pantau, kami akan awasi, tentu laporan polisi diterima, ditelaah, didalami, proses SOP-nya oleh kepolisian, oleh Barreskrim, apakah nanti akan diterbitkan surat tugas penyidik untuk melakukan penyelidikan. Nah, itu kita akan monitor, kita awasi. Sekali lagi, itu adalah hak seseorang ketika melihat, mendengar, dan mengalami ada satu peristiwa yang itu diduga pidana, tentu itu berhak, dan malah karena itu sesuatu perbuatan yang diduga melanggar hukum, ya itu wajib malah dilaporkan. Nah, Cirebon, DISWAY, ID setidaknya ada 3 unsur keterangan Aep dan Dede di kasus pembunuhan Vina Cirebon yang menjadi sorotan berbagai pihak. Isi lengkap keterangan Aep dan Dede yang diduga palsu menjadi acuan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina Cirebon, kuasa hukum Peggy Setiawan hingga para pakar memberi penilaian. Dedi Mulyadi dan kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina telah melaporkan Aep dan Dede ke Barreskrim Polri terkait dugaan kesaksian palsu atau bohong. Berkas laporan tersebut nantinya menjadi bukti untuk upaya pengajuan kembali PK bagi ke-7 terpidana yang ditahan di Polda Jawa Barat, Jabar. Dari kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Kesaksiannya tidak tahu, benar atau palsu, ujar juru bicara Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, Jutek Bongso. Kemudian bagi kuasa hukum Peggy Setiawan, keterangan palsu Aep dan Dede menjadi pegangan kuat sehingga menang di pra-peradilan lalu. Terbongkar alasan Kapolda Jabar tak pernah muncul di kasus Vina hingga Peggy menang pra-peradilan. Tribun News.com, Jakarta. Irjen Pol Ahmad Wiyagus selaku Kapolda Jabar sama sekali tak pernah tampil di kasus Vina. Mulai dari kasus Vina kembali booming karena muncul filmnya, penangkapan Peggy hingga pra-peradilan memutuskan Peggy bebas. Tak sekalipun Jenderal Bintang 2 itu muncul ke publik, memberikan keterangan pers, padahal biasanya, jika menangani kasus besar, Kapolda pasti turun tangan seperti hadir saat rilis maupun memberikan keterangan. Hal itu tidak dilakoni Irjen Pol Ahmad Wiyagus, dan kini terungkap alasannya. Hingga muncul kabar ada perselisihan antara Irjen Pol Ahmad Wiyagus selaku Kapolda Jabar dengan Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Saya kan walaupun Kapolda, yang namanya penyidikan itu independen tidak bisa intervensi, yang penting serius, jelas penasihat ahli Kapolri Irjen Pol Purn Arianto Sutadi masih menirukan ucapan Kapolda Jabar di acara Indonesia Lawyers Club. Disebutkan bahwa selama ini Ahmad Wiyagus membiarkan Humas Polda Jabar saja yang memberikan keterangan.